Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Balik lagi dengan Alfian Aransa Channel. Oke, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya teman-teman. Seperti itu. Nah, oke teman-teman. Kali ini saya akan coba kasih lihat ke teman-teman gitu ya, biasanya ngasih makan si kura-kura Brazil itu seperti apa gitu kan. Nah, untuk kali ini biasanya saya ngasih makan itu durasinya 2 hari sekali teman-teman gitu ya. Agak dijarangin sih teman-teman gitu ya, karena untuk reptil itu pencernaannya lambat teman-teman, seperti itu. Hampir semua reptil sih teman-teman seperti itu. Jadi kalau tiap hari dikasih juga kurang bagus sih teman-teman, seperti itu. Jadi cukuplah untuk 2 hari satu kali gitu ya durasinya gitu. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja. Nah, oke teman-teman, ini dia makanannya untuk si kura-kura Brazil teman-teman. Di sini saya menyediakan sawi teman-teman, itu ya, sawi yang udah dipotong-potong teman-teman gitu ya. Sebenarnya sih nggak dipotong-potong juga nggak ada masalah sih teman-teman ya, karena sebenarnya sih tidak perlu dipotong, cuman karena ini biar biar dia gampang gitu makannya, jadi saya bantu untuk dipotong-potong seperti itu. Nah ini biasanya sih udah dipotong-potong ini, kalau saya akan dicuci dulu teman-teman gitu. Oke, langsung aja dicuci dulu. Nah ini untuk fungsinya mencuci ini sebenarnya mungkin teman-teman banyak yang bilang juga gitu ya, kenapa harus dicuci gitu kan, karena di alamnya juga nggak perlu dicuci gitu kan, karena mereka langsung makan. Nah saya sih lebih ngerinya bukan karena banyak masalah takut kotor gitu kan, takut ada bakterinya atau enggak sih teman-teman, tapi lebih ngerinya tuh takutnya ada pestisida teman-teman, karena kan ini sayuran ya teman-teman gitu, sayuran dikonsumsi manusia gitu kan. Nah biasanya itu sayuran ini akan untuk membasmi hamanya itu akan disemprot pestisida teman-teman. Nah itu saya takutnya ada pestisidanya teman-teman, seperti itu ya. Lebih bagus lagi sebenarnya yang organik teman-teman gitu ya, karena organik kan tidak menyemprotkan pestisida seperti itu. Nah sebenarnya sih simpel-simpel aja teman-teman, karena nggak cuman dibilas-bilas seperti ini aja sih, nggak perlu bersih-bersih banget, cuman untuk menghilangkan takutnya gitu kan, takutnya dia ada si kandungan pestisidanya gitu kan, seperti itu. Nah cukup dibuang seperti ini aja. Nah kita langsung aja lah, nggak usah banyak bicara lagi, kita langsung aja kasih ke kura-kuranya. Nah ini kebetulan kura-kuranya itu disimpan di belakang teman-teman, seperti ini. Nah oke, kita lanjut kasih kura-kuranya. Nah dia sudah tahu teman-teman, ketika saya mau ngasih makan mereka itu langsung langsung mendekat gitu kan sebagian. Nah itu kalau yang di pojokan itu emang itu betina teman-teman, sepertinya dia agak stres gitu ya, karena dia tuh kalau saya perhatiin emang dia dikejar terus sama si jantan teman-teman. Nah ini si jantannya di sini teman-teman, nah seperti ini. Nah itu si jantannya itu yang belakang itu si jantan teman-teman, lebih kecil, yang depannya itu betina. Biasanya dia akan ngejar-ngejar si betinanya teman-teman gitu. Nah cuman kayaknya yang itu betinanya kalah mental sih gitu ya, entah gimana gitu, dia kayak stres itu, dia mojok terus seperti itu. Nah coba kita langsung kasih aja ya teman-teman si sawinya. Langsung kasih, biasanya sih dia
langsung merespon teman-teman kalau kita kasih sawi. Nah, yang jantan langsung teman-teman. Yang jantan dia langsung memakan si sawinya gitu ya. Karena emang saya perhatiin emang yang jantan itu nafsu makannya lumayan bagus juga teman-teman. Ya. Lumayan nafsu juga. Jadi dia tapi pertumbuhannya kalau jantan mungkin emang seperti itu ya teman-teman, nggak terlalu besar dia. Nah, dia langsung ngejar-ngejar makanannya teman-teman. Seperti itu. Tapi yang saya perhatiin dia tuh lebih suka batangnya, si batang sawi atau batang kangkung gitu ya. Apa karena crunchy gitu ya? Sepertinya mungkin dia lebih menyukai batangnya gitu dibanding si daunnya, daun sawinya seperti itu. Nah, biasanya saya ngasih itu pada siang hari teman-teman, gitu ya, siang hari. Karena kalau saya ngasih di pagi hari itu suhu badan dia itu kan pasti dingin teman-teman, gitu ya, suhu dia dingin. Nah, untuk sejenis reptil gitu ya, mau kura-kura darat mau kura-kura air, dia tuh kalau suhu badannya itu dia dingin, dia tuh akan cenderung diam teman-teman, akan cenderung diam dan istilahnya apa ya, dia tidak banyak gerak gitu ya, karena emang dia tuh butuh suhu yang hangat. Nah, biasanya kalau siang hari itu udara kan mungkin udara sudah mulai agak hangat gitu kan, apalagi kalau dia udah kena sinar matahari. Nah, itu dia biasanya akan agresif banget teman-teman, dia akan aktif gitu ya, dia akan aktif, dia akan berenang sana kemari gitu kan. Tapi kalau suhu dingin itu, dia pagi hari terutama suhu dingin itu dia tidak aktif teman-teman, dia lebih cenderung diam di pojokan gitu kan. Makanya saya biasanya ngasih makan itu pada siang hari teman-teman gitu, karena siang hari itu ketika dia sudah terjemur gitu kan, sudah suhu badannya sudah maksimal gitu ya, udah hangat. Nah, kita kasih makan tuh dia akan langsung merespon ke makanannya seperti itu. Jadi makanya biasanya saya suka ngasih makan tuh siang hari seperti itu. Nah, untuk durasinya juga di sini saya tidak ngasih makan tiap hari ya teman-teman. Saya itu ngasih makan kura-kura Brazil ini 2 hari sekali teman-teman. Yaitu karena apa ya? Reptil gitu ya, khususnya reptil itu pencernaannya tuh sebenarnya kurang bagus teman-teman. Gitu ya, untuk semua reptil tuh pencernaannya tuh dia kurang bagus gitu ya. Jadi dia tuh untuk mencerna makanan itu prosesnya lama teman-teman gitu. Jadi dia tuh perlu suhu yang ideal, suhu badannya gitu ya, suhu yang hangat. Nah, dia akan cepat sebenarnya untuk prosesnya. Tapi kalau suhunya dingin gitu kan, itu akan lama untuk proses pencernaan atau untuk mencerna makanannya gitu. Makanya dia itu termasuk termasuk untuk mencerna makanan itu termasuk lambat teman-teman untuk jenis reptil tuh seperti itu. Nah, kebetulan di sini saya tidak ada, cuma mengandalkan sinar matahari gitu kan. Nah, sinar matahari itu kan cuman kena di kolam ini tuh cuman paling 2 jam lah teman-teman sehari itu gitu ya. Nah, secara otomatis kan suhunya tuh pasti akan rendah teman-teman. Itu jadi pencernaan dia tuh akan lambat banget teman-teman gitu. Makanya untuk 2 hari sekali sih menurut saya udah cukup lah gitu ya, udah paling bagus lah seperti itu teman-teman. Nah, itu mulai sekarang teman-teman mulai pada lahap, mulai pada makanin dia gitu kan, makanin si sawinya. Itu ada yang makanin batangnya, ada yang makanin daunnya gitu kan, seperti itu. Sebenarnya untuk melihara kura-kura Brazil ini simple sih teman-teman, tidak terlalu ribet gitu ya, menurut saya tidak terlalu ribet. Dia
nggak pilih-pilih makanan juga gitu. Nah, tapi kalau yang lebih seru lagi sebenarnya ngasih makan daging teman-teman. Gitu ya, mau udang, daging ayam gitu ya. Yang berbau-bau daging gitu ya. Dia itu akan agresif banget teman-teman. Ketika kita ngasih makan terus yang temennya dapat, nah yang satunya teman lagi dia akan ngejar gitu, saking apa ya, mungkin dari aroma amis gitu ya, dari aroma amis, jadi makanya dia aktif teman-teman, si aktif ngejar makanannya seperti itu teman-teman. Nah itulah teman-teman, apa ya, ketika saya ngasih kura-kura Brazil ini makanan ya, apa ya, buat refreshing aja sih teman-teman, seru aja gitu ya, kita punya peliharaan di rumah gitu kan, ketika dengan kesibukannya kerja terus kita bisa apa ya, merefreshingkan diri gitu ya dengan ngasih makan peliharaan kita gitu kan. Sini kebetulan saya punya kura-kura Brazil ya, menyempatkan lah gitu ya untuk merefresh pikiran gitu kan, dengan cara ya ngasih makan si kura-kura Brazil ini teman-teman, seperti itu. Alhamdulillah sih teman-teman, ini kura-kuranya sehat, aktif gitu ya, tidak ada yang sakit gitu, semuanya dia aktif makan gitu. Sebenarnya kura-kura yang aktif itu atau yang sehat itu ya dia nafsu makannya bagus teman-teman gitu. Dia mau makan terus dia banyak gerak, nggak mojok terus seperti itu ya, karena emang beda sedikit sih antara mojok karena suhu yang rendah atau emang dia sakit gitu kan, beda-beda tipis sih teman-teman gitu ya. Cuman ketika suhu sudah mulai agak hangat, agak tinggi, biasanya kura-kura yang sehat itu dia akan aktif teman-teman gitu. Beda sama yang sakit, dia itu akan tetap akan nggak aktif gitu sih kura-kuranya, seperti itu. Nah itu dia teman-teman, ketika saya ngasih makan si kura-kura Brazil ini dengan menggunakan sawi gitu ya, seru sih teman-teman gitu ya. Kadang saya itu sampai nungguin gitu ya sampai dia makan, sampai dia habis si sawi-sawinya itu dimakan gitu ya, sambil duduk nongkrong seperti ini gitu ya, santai gitu. Apa ya, mungkin untuk orang yang hobi gitu ya, yang hobi pelihara binatang gitu kan, kesenangan pribadi sih teman-teman gitu ya, untuk kayak ngelihat peliharaan kita sehat gitu kan, tidak sakit gitu kan, aktif dia gitu, makannya juga lahap gitu kan. Itu kesenangan sendirilah gitu untuk penghobi seperti itu teman gitu ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia nonton channel Alfian Aryansyah gitu ya. Oke teman-teman, yang belum subscribe silakan teman-teman di subscribe dulu, yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya, biar saya semakin semangat lagi untuk membuat kontennya gitu, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.